Ulama kok taklid buta, tertanggal tanggal 12 Desember tahun 2023. Pengasuh pesantren, tentu mestinya adalah seorang ulama. Ia sudah minimal mampu membaca dan memahami kitab kuning yang tidak bertanda baca, tidak berharkat, tidak bertitik, tidak bertanda tanya, tidak bertanda seru dan tidak ada tanda baca lainnya. Dari kemampuan membaca dan memahami itu, seorang ulama mempunyai kesempatan untuk tahqiq dalam setiap masalah yang dihadapinya. Bukan hanya membaca, tetapi juga menganalisa. Apalagi untuk suatu masalah yang menjadi diskursus publik, misalnya tentang nasab Ba'alawi. Kata Gus Rumail, entah kabar ini benar atau dusta, ada seorang ulama pengasuh pesantren yang ketika ditanya nasab Ba'alawi lalu ia bolak-balik mengambil kitab dari kamarnya lalu mengisbat nasab itu hanya dengan kitab Al-Gurar atau Al-Mashraurawi. Tanpa memperhatikan Mahalunisa dari diskursus itu. Seharusnya, cara kerja ulama itu, ia mendalami dulu titik poin masalah dari diskursus nasab Ba'alawi ini. Misalnya, ia harus mengetahui nasab siapa yang menjadi titik pengakuan dari nasab Ba'alawi, yaitu Ahmad bin Isa. Setelah ia mengetahui bahwa yang menjadi titik pengakuan nasab Ba'alawi adalah Ahmad bin Isa, kemudian ia mencari tahu tahun berapa Ahmad bin Isa wafat. Setelah diketahui bahwa Ahmad bin Isa wafat tahun 345 Hijriah, lalu ia mencari apakah ada kitab-kitab nasab keturunan Nabi Muhammad SAW yang sudah ditulis di masa itu atau yang paling dekat dengan masa itu. Setelah diketahui bahwa banyak kitab-kitab di masa itu atau yang mendekatinya yang ditulis, ia melihat, apakah dalam kitab-kitab itu benar disebut bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa. Demikian seharusnya ulama dalam menganalisa sebuah berita. Tidak bisa ia langsung mengambil dari kamar sebuah kitab, misalnya, Al-Gurar, yang dikarang abad 10 Hijriah untuk mengisbat orang yang ada di abad 4 Hijriah. Kemudian kitab itu dikebet, dan dikatakan, ini ada dalam kitab Al-Gurar, nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa, itu bukan cara kerja ulama. Itu cara kerja orang awam yang mengikuti berita dari ulama tanpa harus mengetahui dalilnya. Bagi ulama, taklid itu seperti setan. Ia menjauhkan manusia untuk dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Al-Quran dengan segala makna dan rahasianya yang menakjubkan, inti ajarannya, tidak akan dapat diraih oleh orang yang terhalang fanatisme suatu pemahaman sebelumnya, padahal pemahaman itu tanpa ada dalil sedikitpun. Sebuah konklusi yang ditaklidi seorang ulama secara buta, menunjukkan bahwa hatinya telah tersegel oleh fanatisme dari apa yang telah ia dengar dan ia baca padahal ia tidak mengetahui apakah yang ia dengar dan ia baca itu bersumber dari dalail atau tidak. Lehernya telah terikat oleh tali taklid yang kuat yang ditautkan di tiang pemahaman sebelumnya, sehingga ia tidak bisa berjalan jauh untuk mencapai basirah dan musyahadah dari hakikat suatu kebenaran. Jika berkemilau cahaya kebenaran yang hakiki dari kejauhan, lalu hampir saja hatinya menerima kebenaran itu, maka tali setan taklid itu akan langsung menariknya dan berkata, bagaimana sampai terlintas di hatimu kesimpulan yang berbeda dengan gurumu atau leluhurmu. Itulah cara kerja setan dalam mempermainkan ulama dan menjerumuskannya untuk tetap berada dalam kubangan taklid dan menghalanginya untuk menaiki tangga-tangga hakikat. Ulama itu ada tiga. Pertama, ulama yang diberikan kemampuan ilmu yang interdisiplin dari berbagai sisi pengetahuan yang dengannya ia dapat berijtihad secara mutlak, langsung dari Al-Quran dan hadits. Bagi ulama semacam ini haram bertaklid kepada ulama lainnya. Yang kedua, adalah ulama yang mengetahui pendapat ulama mujtahid beserta dalil-dalilnya, maka ia tarjih, mana di antara para mujtahid itu yang pendapatnya didukung oleh dalil yang kuat, lalu ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil yang kuat itu. Walau pendapat itu berbeda dengan mazhabnya sendiri. Yang ketiga adalah ulama yang mengetahui pendapat-pendapat para mujtahid. Ia mengetahui bahwa pendapat para ulama ini masing-masing mempunyai dalil, namun ia tidak mempunyai kemampuan mentarjihnya, atau ia mampu, namun ia tidak mempunyai waktu, maka ia boleh bertaklid kepada para mujtahid itu. Dalam masalah ini pun, sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama, ada yang membolehkan baginya taklid, ada yang mengharamkannya. Namun, jika ulama mengetahui bahwa pendapat itu tidak mempunyai dalil apapun, baik dari Al-Quran, ijma dan qiyas, maka haram baginya mengikuti pendapat itu. Bagaimana dengan orang awam? Orang awam dibolehkan untuk mengikuti pendapat ulama walaupun ia tidak mengetahui dalilnya. Bahkan hukum taklid bagi orang awam adalah wajib. Lalu bagaimana ulama yang mengetahui bahwa nasab Ba'alawi tercipta tanpa adanya dalil lalu ia tetap mengikuti kitab Al-Gurar yang menulis tanpa adanya dalil di masa Ahmad bin Isa?
Apakah ia berdosa? Menurut penulis, ia berdosa, ia melalaikan kewajibannya sebagai ulama untuk memberi jalan kebenaran bagi orang awam. Dalam tulisan ini, penulis tidak menyajikan ibarat dari kitab-kitab sedikitpun. Kenapa? Karena masalah yang penulis sampaikan di atas telah mafhum diketahui dan dipahami serta terdapat dalam berbagai literatur kitab-kitab usyul fikih dan kitab lainnya yang mutabar. Penulis, Imaduddin Usman Al-Bantani. Hak Cipta 2021 RMIPWNU Banten, Reminu Banten.